Halo guys, kembali lagi di Mas Joko. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat ya, kita menghadapi masa pandemi virus corona ini. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi tentang fungsi. Ya, nanti kita akan membahas tentang definisinya, kemudian juga kita bahas sifat-sifat fungsi, kemudian kita juga bahas jenis-jenis fungsi. Nah, nanti di akhir ada soal latihan. Jika kalian ingin mencoba, silakan coba agar mendapatkan pemahaman yang lengkap. Seperti itu. Oke, sekarang kita bahas ini. Fungsi. Oke, sekarang kita bahas fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi disebut suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B apabila setiap anggota A, ya, jadi setiap anggota yang di himpunan A dipasangkan dengan tepat satu dengan anggota di B. Jadi hanya ada satu di B. Nah, contoh yang bukan fungsi itu seperti apa? Nih. Jadi, contoh yang pertama itu namanya selingkuh. Ya. Yang kedua itu jomblo. Jadi yang benar-benar fungsi yang itu adalah yang setia. Setia itu dalam artinya ya dia hanya berpasangan dengan satu yang di B dan semuanya berpasangan. Contoh, kita lihat ya. Yang selingkuh dulu. Kenapa disebut selingkuh dan dia bukan fungsi? Karena sekarang dilihat ada yang di A, yaitu anggota yang bernama A, itu mempunyai dua pasangan, yaitu berpasangan dengan satu dan berpasangan dengan dua. Nah, ini bukan fungsi, karena dia berselingkuh. Karena syarat dari fungsi itu tadi apa? Setiap anggota A tepat satu anggota B. Nah, yang ini kan setiap anggota A tepat dua. Nah, itu bukan. Oke, jadi yang ini bukan fungsi ya. Nah, yang kedua itu yang jomblo. Tadi syaratnya adalah setiap anggota A. Nah, tetapi yang di sini ada satu yang tidak berpasangan, yang jomblo, tidak punya pasangan. Jadi, dia juga bukan fungsi. Jadi, yang benar-benar fungsi itu adalah yang seperti ini. Setiap anggota A, jadi semuanya punya pasangan, dan pasangannya itu ada tepat satu di B. Walaupun, kalau kalian lihat, di B dia ada yang pasangannya sama. A dengan satu, B dengan satu. Itu tidak apa-apa. Karena yang penting dia setiap yang di A itu punya pasangan dan pasangannya itu cuma satu, tidak nyabang dua. Seperti itu. Oke. Paham ya definisinya ya? Oke, selanjutnya kita akan masuk sifat fungsi. Apa saja sih sifat-sifat fungsi? Nah, fungsi itu mempunyai sifatnya ada tiga. Yang pertama fungsi surjektif, yang kedua injektif, yang ketiga bijektif. Apa aja itu? Nah, yang surjektif itu adalah setiap anggota himpunan B merupakan pasangan dari anggota himpunan A. Intinya adalah semua yang ada di B ya itu punya pasangan. Kalau dia ada yang tidak punya pasangan, berarti dia bukan fungsi surjektif. Oke, yang selanjutnya injektif. Jika setiap anggota himpunan B hanya memiliki satu pasangan dengan anggota himpunan A. Jadi setiap anggota himpunan B hanya memiliki satu. Kalau yang tadi, kalau kita lihat yang di sini, yang di B kan dia punya dua pasangan. Nah, itu bukan fungsi injektif. Fungsi injektif adalah setiap anggota himpunan B punya satu, hanya memiliki satu. Nah, kenapa nih ada 4 kok, tapi dia tidak tetap termasuk injektif? Kenapa? Ya karena memang intinya adalah dia hanya memiliki satu. Kalau nggak punya, nggak apa-apa. Kalau lebih, itu yang baru tidak boleh. Nah, bijektif, fungsi bijektif itu adalah gabungan dari surjektif dan injektif. Jadi setiap anggota yang di B itu punya pasangan, dan pasangannya hanya satu. Jadi kalau kalian lihat, semuanya yang di B punya pasangan. Tuh, tuh. Dan pasangannya hanya satu. A dengan 2, B dengan 1, C dengan 3. Seperti itu. Paham ya? Jadi surjektif itu adalah semua yang di B punya pasangan. Kalau injektif, pasangan yang di B
itu hanya punya satu atau tidak punya, dan tidak boleh lebih dari satu. Kalau bijektif itu gabungan dari surjektif dan injektif. Oke, sekarang jenis-jenis fungsi. Nah, ada banyak jenis fungsi, tapi saya akan membahas beberapa saja. Yang pertama, fungsi konstan. Kenapa disebut fungsi konstan? Karena dengan dia fungsi isinya hanya sebuah konstanta saja. Contoh, misalnya fx sama dengan 3, atau misalnya fx sama dengan min 4. Jadi hanya ada konstanta saja tanpa variabel. Ini disebut fungsi konstan. Selanjutnya, fungsi identitas. Fungsi identitas ini adalah fungsi yang bentuk umumnya hanya seperti ini. Jadi, fx sama dengan x. Entah berapapun x-nya, nanti misal kalau x-nya 1, maka nilai fx-nya ya 1. Kalau x-nya misalnya 10, maka fx-nya berapa? Ya 10. Nah, karena itu x sama dengan fx. Nah, ini disebut dengan fungsi identitas. Apapun x yang dimasukkan, nilai fungsinya tetap sama, seperti itu. Selanjutnya, fungsi linear. Fungsi linear itu bentuknya adalah ax plus b. Ini sudah biasa kalian temukan. Nah, syaratnya adalah koefisien dari x-nya, yaitu a, itu tidak boleh 0. Kenapa tidak boleh 0? Kalau ya 0, 0 kali x kan 0. Jadi tinggal b. Nanti seperti bentuk fungsi konstanta tadi. Fungsi konstan tadi. Nah, contohnya itu ada banyak. Misal, fx sama dengan 3x min 2. Misalnya lagi, fx sama dengan min 2 plus x. Seperti itu. Banyak. Jadi nanti, yang penting adalah bentuk umumnya adalah ax plus b. Nah, nanti kalau digambarkan, fungsi ini grafiknya itu berupa garis. Seperti itu. Nanti cara gambarnya nanti kita bahas selanjutnya. Yang penting kita paham jenis-jenis fungsinya dulu. Nah, yang selanjutnya fungsi kuadrat. Nah, ini juga sudah umum kalian lihat atau kalian temukan dalam kehidupan bermatematika. Nah, fungsi kuadrat bentuk umumnya seperti yang kalian tahu, fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, grafiknya itu nanti berbentuk kurva parabola. Yang biasa kalian temukan itu misalnya fx sama dengan x kuadrat plus 5x plus 6, atau fx sama dengan 2x kuadrat plus 3. Nah, ini benar fungsi kuadrat bukan? Tetap fungsi kuadrat dengan b-nya 0. Ya, ini tetap fungsi kuadrat. Syaratnya hanya a-nya tidak boleh 0. Kalau b-nya 0 atau c-nya 0 itu tidak apa-apa. Tetap dia fungsi kuadrat. Selanjutnya, fungsi polinom. Nah, fungsi polinom ini mirip dengan fungsi kuadrat, tapi dia pangkatnya lebih tinggi. Jadi contoh, fx sama dengan 3x pangkat 5 tambah 2x pangkat 4 min 3x tambah 10 misalnya. Ini fungsi salah satu contoh fungsi polinom. Nah, yang terpenting apa namanya? A0 itu dia berupa konstanta tanpa x, dan an yang pertama ini tidak 0. Kenapa tidak 0? Karena nanti kalau 0 dia nanti bentuk lagi kembali ke bentuk yang konstanta. Kalau 0 berarti kan a pangkat 0 x pangkat 0. Dia 0. Nah, karena 0 itu nanti tidak ada variabelnya lagi. Seperti itu. Jadi nanti tinggal ini saja. Jadi yang terpenting dia pangkatnya lebih besar atau lebih dari kuadrat. Kalau itu sudah disebut dengan fungsi polinom. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi rasional atau pecahan. Jadi intinya adalah bentuknya seperti pecahan. Contoh, fx-nya misalnya 3x plus 2, terus gx-nya misalnya min 2 plus x. Nah, fungsi rasional itu bentuknya itu adalah gabungan dari ini. Jadi misal 3x plus 2 per min 2 plus x. Nah, ini disebut fungsi rasional.
Syaratnya adalah yang bagian penyebut itu tidak boleh 0. Kenapa tidak boleh 0? Karena kalau jadinya misalnya 0, berarti kan Hx sama dengan 3x plus 2 per 0. Kalau per 0 itu berarti dia nanti jadi tak terdefinisi, karena sesuatu yang dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Jadi bentuknya pecahan dan syaratnya penyebutnya itu tidak boleh 0. Negatif boleh, tetap boleh, yang penting tidak boleh 0. Nah, selanjutnya fungsi irasional. Fungsi irasional ini bentuknya akar, dan syaratnya yang paling penting, bentuk akar ini adalah isi dari akarnya itu harus lebih dari 0. Ya, contoh, Hx sama dengan akar 3x plus 2. Nah, entah berapapun x-nya, yang terpenting dia nanti isinya ada. Hasilnya itu tetap ada yang lebih dari 0. Nanti kita akan bahas domain dan range yang akan membahas tentang ini, kapan dia fx-nya itu boleh dari 0. Kita akan cari domain yang boleh masuk ke situ apa aja. Tapi salah satu contoh dari fungsi irasional adalah Hx sama dengan akar 3x plus 2. Atau misalnya yang lain, Hx sama dengan akar x kuadrat plus 3 misalnya. Seperti itu. Jadi banyak contoh-contohnya, nanti kita bahas yang domain, kodomain, dan range. Nah, jadi itu beberapa jenis fungsi, definisinya, dan sifat-sifat fungsi. Saya sudah menyiapkan latihan fungsi 1 di Google Form, ya, ada linknya di situ. Nanti lihat aja juga di deskripsi, tinggal diklik, kalian coba. Nanti semoga pembelajaran yang ini bisa kalian tangkap dengan baik dan kalian pahami dengan baik, karena nanti akan berlanjut ke materi yaitu domain, kodomain, dan range. Jadi kalau ini sudah paham, maka yang selanjutnya akan lebih mudah. Seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan komen di bagian komentar. Kemudian nanti jangan lupa share video ini, dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Tetap semangat!